Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat bergabung di dalam kelas online metode perancangan program. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pertemuan pertama mengenai konsep perancangan program. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas dalam pertemuan 1 yaitu 1. Pendahuluan, 2. Permasalahan terkait perangkat lunak atau program, 3. Program dan faktor kualitas program, 4. Software development life cycle, 5. Fakta dalam pembangunan program, 6. Metodologi perancangan program, 7. Teknik pemrograman, 8. Paradigma bahasa pemrograman, 9. Kriteria bahasa pemrograman. Pendahuluan. Kebutuhan informasi menjadi unsur utama dalam bisnis sehingga mendorong pertumbuhan industri software. Nilai industri software di Indonesia sampai akhir tahun 2013 tercatat antara 3,5 sampai 5 triliun rupiah dengan nilai pertumbuhan sebesar 18 sampai 20% per tahun. Produk perangkat lunak yang dikembangkan atau developed yang direkayasa sesuai dengan kebutuhan pemakai akhir atau end user. Permasalahan terkait perangkat lunak atau program yang sering terjadi sebesar 2% yaitu software dikirim dan digunakan sebagaimana mestinya. Kemudian sebesar 19% software digunakan tetapi mendapatkan kritik dan dijatuhkan. Yang ketiga, sebesar 3% software digunakan setelah dimodifikasi. Yang keempat, sebesar 29,7% software dibayar tetapi tidak pernah dikirimkan. Yang terakhir, sebesar 47%, ini paling besar, itu software dikirimkan tetapi tidak pernah digunakan oleh end user-nya. Oke, kemudian apa itu program? Program itu adalah kumpulan instruksi atau perintah yang dirangkaian sehingga membentuk suatu proses untuk mengolah data. Faktor kualitas program yang pertama, correctness, yaitu besarnya program dapat memuaskan spesifikasi dan objektivitas dari misi pelanggan. Yang kedua, reliability. Besarnya program dapat diharapkan memenuhi fungsi-fungsi yang dikehendaki. Yang ketiga, efisiensi, yaitu jumlah sumber-sumber dan kode yang dibutuhkan program untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Yang keempat, integrity, yaitu besarnya pengontrolan pengaksesan oleh seseorang yang tidak mempunyai otorisasi terhadap program dan data. Yang kelima, usability, yaitu usaha yang dibutuhkan untuk mempelajari, mengoperasikan, menyiapkan input, dan menginterpretasikan output program. Yang keenam, maintainability, yaitu usaha yang dibutuhkan untuk menempatkan dan menetapkan kesalahan pada program. Ketujuh, flexibility, yaitu usaha yang dibutuhkan untuk memodifikasi program yang dibutuhkan. Yang kedelapan, testability, yaitu usaha yang dibutuhkan untuk menguji program untuk menjamin program sesuai yang diharapkan. 10. Kesembilan, portability, yaitu usaha yang dibutuhkan untuk mentransfer program dari lingkungan ke lingkungan lain. Reusability, yaitu besarnya program dapat digunakan oleh aplikasi lain. Software Development Life Cycle atau SDLC, yaitu serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan pemakai sistem informasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan software atau program. Aktivitas atau proses standar yang digunakan untuk membangun program yaitu ada 4. Pertama, analisa kebutuhan atau spesifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh program tersebut. Jadi perlu dilakukan analisa dulu terhadap end user-nya mau programnya seperti apa.
Kemudian selanjutnya kita masuk ke proses desain, di mana kita biasanya akan mendesain database-nya, struktur database-nya seperti apa, tampilan programnya seperti apa, mau menggunakan bahasa pemrograman yang pakai bahasa apa. Kemudian coding, yaitu kita melakukan pembuatan coding program dengan bahasa pemrogramannya. Yang terakhir kita melakukan pengujian atau testing, apakah prosedurnya sudah sesuai, misalnya untuk proses input, output dan prosesnya, yaitu proses login misalnya, apakah dengan memasukkan user dan password yang benar, apakah berhasil masuk atau tidak, dan lain sebagainya ya. Kemudian fakta dalam pembangunan program. Nah, yang kita yakini dalam proses pembuatan program, yaitu pertama kita lakukan spesifikasi, desain, coding, dan testing, di mana prosesnya hampir sama besarnya ya. Tetapi dalam kenyataannya, untuk proses yang paling besar itu adalah di dalam proses maintenance atau perawatan. Itu setelah program selesai, itu pasti perawatan atau maintenance ini akan terus dilakukan selama program itu masih ada. Metodologi perancangan program. Prinsip dasar dalam pembangunan program berdasarkan input data, proses, dan output. Ada beberapa pendekatan perancangan program. Yang pertama, prosedur driven. Yang kedua, event driven. Yang ketiga, data driven. Prosedur driven, yaitu untuk perancangan program berdasarkan pada apa yang akan dilakukan program, yaitu proses atau fungsinya. Strateginya adalah dengan memecahkan setiap fungsi menjadi lebih kecil dan lebih spesifik. Contohnya yaitu program untuk persegi panjang, di mana dibagi menjadi dua fungsi, misalnya untuk hitung keliling dan hitung luas persegi panjang. Kemudian ada event driven, yaitu untuk perancangan program berdasarkan pada kejadian atau interaksi dari luar dapat menyebabkan perubahan dari satu kondisi ke kondisi lain. Keadaan awal dari sebuah program mengidentifikasikan seluruh pemicu yang mewakili kejadian untuk kondisi yang akan dihasilkan. Contohnya, apabila tombol mulai pada program stopwatch diklik, maka program akan menghitung waktu yang berjalan sampai tombol stop diklik. Ketiga, data driven, yaitu untuk perancangan program berdasarkan struktur data, dimulai dengan analisis data dan hubungan antara data untuk menentukan struktur data dasar. Setelah struktur data telah ditetapkan, output data yang diperlukan diperiksa dalam rangka menentukan proses apa yang diperlukan untuk mengkonversi data input ke output. Contoh data driven yaitu untuk membuat program menghitung bonus karyawan. Besar bonus masing-masing karyawan tergantung gaji pokok dan jenis tanggung jawabnya. Data inputnya yaitu data profil karyawan seperti nomor induk karyawan, nama, jabatan, gaji pokok. Data outputnya yaitu bonus karyawan. Prosesnya yaitu kita ambil tanggung jawab dari profil karyawan. Jika tanggung jawab sama dengan sales manager, maka bonusnya itu didapat dari gaji pokok dikali 10% atau 0,10. Selanjutnya, jika tanggung jawab yaitu senior salesman, maka bonus yang didapat yaitu dari gaji pokok dikali 8% atau 0,08 dan seterusnya. Oke, belajar pemrograman. Pemrograman itu adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki atau debug, dan memelihara kode yang membangun sebuah program komputer. Belajar pemrograman adalah belajar tentang metodologi pemecahan masalah, kemudian menuangkannya dalam suatu notasi yang mudah dibaca dan dipahami. Teknik pemrograman, permasalahan bisnis yang semakin kompleks dan rumit, sedangkan waktu yang diberikan untuk pengembangan program semakin cepat. Makanya dibutuhkan teknik pemrograman untuk mengembangkan program yang kompleks dan rumit dalam waktu yang cepat. Teknik pemrograman ada beberapa, yaitu ada 5 di sini.
Pertama, pemrograman tidak struktur. Kedua, pemrograman terstruktur. Tiga, pemrograman prosedural. Keempat, pemrograman modular. Dan kelima, pemrograman berorientasi objek. Pemrograman tidak terstruktur adalah suatu teknik pemrograman di mana penulisan instruksi tidak teratur dan sistematis, sehingga sulit untuk dipahami. Contohnya, penggunaan perintah goto yang banyak dalam program. Kedua, pemrograman terstruktur adalah suatu teknik pemrograman di mana penulisan instruksi secara sistematis, logis, dan tersusun berdasarkan algoritma yang sederhana dan mudah dipahami. Prinsip pada pemrograman terstruktur, jika suatu proses sudah sampai pada titik tertentu, maka proses selanjutnya tidak bisa melakukan proses pada baris sebelumnya. Jadi dia harus terurut. Pemrograman prosedural adalah suatu teknik pemrograman di mana penulisan instruksi yang sama dibuat dalam sub-program tersendiri, sehingga pembuatan program lebih cepat dan memudahkan perbaikan apabila terjadi kesalahan. Ini adalah contohnya. Keempat, pemrograman modular adalah suatu teknik pemrograman di mana prosedur dari fungsi umum dikelompokkan dalam modul-modul dan setiap modul menunjukkan fungsi dan tugas tunggal. Kelima, pemrograman berorientasi objek atau biasa dikenal dengan istilah OOP, yaitu kepanjangan dari Object Oriented Program. Berdasar pada konsep objek dan interaksinya. Objek berasal dari tipe data abstrak. Objek dapat menerima pesan atau message, mengolah data, mengirimkan pesan ke objek lain, membentuk interaksi antar objek. Objek bersifat independen. Setiap objek dapat dipandang sebagai sebuah entitas mandiri yang memiliki peran atau tanggung jawab tertentu. Oke, ini adalah contoh dari pemrograman berorientasi objek. Belajar bahasa pemrograman merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Belajar bahasa pemrograman adalah belajar memakai suatu bahasa pemrograman sesuai dengan aturan tata bahasanya. 3 faktor penting dalam bahasa pemrograman. Pertama, sintak. Kedua, semantik. Yang ketiga, kebenaran logika. Sintak adalah aturan penulisan suatu bahasa pemrograman atau tata bahasanya. Contoh, public, class, my class, public static void main string argument, pernyataan, system out, print line, hello world. Ini berikut ini adalah contoh sintak bahasa Java ya, di mana perintahnya ini akan menampilkan tulisan hello world sebagai pernyataan. Nah, apabila terjadi kesalahan dalam penulisan sintak, maka akan terjadi error pada saat kompilasi. Jadi tidak boleh ada kesalahan. Penjelasannya yaitu setiap baris kode di Java harus berada di dalam kelas. Yaitu tadi contoh kelasnya adalah my class. Nama kelas di Java harus selalu dimulai dengan huruf besar. Jadi dia bersifat sensitif ya untuk bahasa pemrograman Java. Kalau misalnya kita tulis my kelasnya dengan huruf kecil semua, maka dia akan memiliki arti yang berbeda. Semantik adalah arti atau maksud yang terkandung di dalam statement tersebut. Contoh, /n artinya semantiknya baris baru. Printf arti semantiknya mencetak string ke layar. Get arti semantiknya membaca sebuah karakter. Kebenaran logika adalah berhubungan dengan benar atau tidaknya urutan statement. Contoh, public void infinite loop while true system out print line hello world. Output dari program ini akan terjadi perulangan terus-menerus dan tidak ada akhirnya. Karena tidak ada pemberhentinya, M-nya tidak ada.
Kesimpulannya, sintak yaitu aturan penulisan suatu bahasa pemrograman atau tata bahasanya, semantik, arti atau maksud yang terkandung di dalam statement tersebut, kemudian kebenaran logika berhubungan dengan benar tidaknya urutan statement. Jenis-jenis bahasa pemrograman, yang pertama bahasa tingkat rendah, dirancang agar setiap instruksi langsung dikerjakan oleh komputer tanpa translator. Bahasa assembler. Kedua, bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa pemrograman yang dalam penulisan pernyataannya mudah dipahami secara langsung. Kemudian perlu diterjemahkan oleh translator bahasa, contohnya bahasa Algol, Fortran, Pascal, Visual Basic, dan Oracle. Contoh bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi, yaitu fungsinya untuk menampilkan kalimat hello world sebelah di sini. Untuk bahasa tingkat rendah menggunakan bahasa assembler, ditulisnya sepanjang ini ya. Kemudian kalau menggunakan Pascal, bahasanya akan lebih mudah atau lebih singkat sintaknya. Paradigma bahasa pemrograman. Di sini ada dua, imperatif dan deklaratif. Termasuk dalam bahasa pemrograman imperatif, yaitu yang prosedural ada C, Pascal, Fortran, dan Basic. Kemudian object oriented itu ada Object, Pascal, C++, Java, Smalltalk, Eiffel. Kemudian parallel processing yaitu bahasa ADA, Pascal, Pascal S, Opcam, C, Linda. Kemudian untuk yang deklaratif, untuk yang logik ada Prolog, yang fungsional ada LISP, APL, dan Scheme. Untuk bahasa yang database ada SQL, Struktur Query Language. Kriteria bahasa pemrograman, yang pertama clarity, simplicity, dan unity, yaitu kemudahan, kesederhanaan, dan kesatuan, merupakan suatu kombinasi yang membantu programmer mengembangkan suatu algoritma. Kedua, orthogonality merupakan suatu atribut yang dapat dikombinasikan dengan beragam fitur bahasa pemrograman sehingga setiap kombinasinya mempunyai arti dan dapat digunakan. Ketiga, kewajaran untuk aplikasi. Bahasa pemrograman harus mempunyai struktur data, operasi-operasi, struktur kontrol, dan sintak yang tepat untuk memecahkan suatu masalah. Keempat, mendukung abstraksi, yaitu merupakan suatu hal yang substansial bagi programmer untuk membuat suatu solusi dari masalah yang dihadapi. 5, kemudahan untuk verifikasi program. Dengan verifikasi data yang mudah, maka suatu program akan dengan mudah dibangun dan dikembangkan. Yang keenam, lingkungan pemrograman itu dapat berarti editor yang digunakan, dokumentasi yang baik, fasilitas debugging, user interface yang baik, ataupun tools lain yang dapat digunakan untuk memudahkan pekerjaan programmer. 7, portabilitas program, yaitu kemudahan program untuk dipakai di berbagai jenis komputer. Yang ke-8, biaya penggunaan, yaitu ada biaya eksekusi program, biaya kompilasi program, biaya penciptaan, testing, dan penggunaan program. Yang terakhir, biaya pemeliharaan program. Baik, untuk itu sudah selesai dari pertemuan 1 mengenai metode perancangan program untuk mata kuliah tersebut. Itu kita akhiri dan akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.